Oke, jadi kita mulai sesi ini. Tadi gimana, maaf pertanyaannya Ezra? Kan kita punya dual tensor gitu ya. Ya, tapi kan dari dual tensor itu kan bisa dicari Bianchi identity-nya. Cuman saya makainya tensor yang IM biasa. Nah, terus dia diturunin terhadap do mu misalnya. Jadi ada do mu F nu sigma. Sorry, jadi saya punya F mu nu itu kamu nyatakan dalam F mu nu yang biasa gitu? Iya. Ya itu kan memang definisinya ini kan adalah seperti itu kan ya. Berarti adalah maksudnya dengan menggunakan ini, ya kan? Atau bukan? Oh, bukan, saya pakai F yang biasa, tensor yang biasa. Jadi sama sekali tidak menggunakan F Nggak mu dipakai. Oke. Jadi gimana F mu nu kovarian atau kontravarian? Di bawah gitu. Oke. Kenapa? Terus diturunin terhadap do mu misalnya. Do sigma gitu. Terhadap do sigma. Oh, oke ya. Do Satu indis. sigma. Oke. F mu nu. Oke. Terus yang indisnya itu, ketiga indisnya dilakukan operasi antisimetrisasi. Jadi kamu jumlahkan dengan kombinasinya gitu ya? Iya, dijumlahkan sama selisihkan, tergantung Iya. permutasinya. Jadi kamu mau menunjukkan bahwa ini ditambah dengan do mu sigma mu gitu. Terus Ditambah do sigma mu F nu sigma. F nu sigma ya. Ya, bisa dikurang lagi, Pak. Oh, ada lagi dikurang lagi ya? Iya. Dikurang apa? Dikurang do sigma F nu mu. Do sigma F nu mu. F nu mu, oke. Dikurang do mu sigma gitu. Iya, gitu. Dikurang. Do mu F sigma nu. Ini harus sama dengan 0 gitu ya? Iya, sama dengan 0. Ya, ini juga menjadi definisi lain dari Bianchi identity ya. Sebentar, saya cek catatan saya dulu. Benar nggak bentuknya seperti itu ya? Sebentar, saya sambil cek dulu ya. Ada yang namanya Bianchi identity, ada yang namanya Jacobi identity. Kamu yakin itu ada minusnya? Karena setahu saya Bianchi identity itu nggak perlu yang minus. Jadi itu kalau kita jumlahkan akan sama dengan 0. Saya nyoba pakai minusnya, bisa sih Pak. Cuman saya F mu-nya dijabarin jadi do A gitu. Iya. Karena setahu saya yang namanya Bianchi identity, oke ya, pertama saya katakan bahwa Bianchi identity itu memang benar seperti itu ya. Tapi setahu saya tidak ada suku ininya. Oke, coba kita jabarkan dulu ya kalau misalnya ini ya. Kita uraikan lah. Do sigma F mu nu itu kan artinya do sigma dari do mu a nu minus do nu a mu gitu ya. Ini kan adalah do sigma do mu a nu min do sigma do nu a mu. Oke, ya. Yang lain bisa dengar suara saya ya? Bisa melihat dengan jelas tulisannya? Bisa, Pak. Oke. Lalu sekarang selanjutnya do nu maaf Pak. Iya. Ya, yang ternyata bukan do F Pak, tapi do A. Misalnya do sigma do mu a nu. Ya, oke. Ya, artinya sama kayak yang atas. Ya, berarti sebenarnya dengan definisi ini tanpa ini ya. Iya. Ya, oke. Mungkin kita bisa tunjukkan kepada yang lain ya. Jadi ini kalau saya jalankan do nu F sigma mu, ini kan berarti langsung aja saya tulis ya. Semuanya di sini deh. Do nu
do sigma a mu min do nu do mu a sigma gitu ya. Dan juga di sini do mu f nu sigma itu do mu do nu a sigma dikurang do mu do sigma a nu ya. Kan kalau kita jumlahkan ya, kita ingat bahwa turunan itu komutatif ya. Artinya apa? Artinya do nu itu sama dengan do mu ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa ini cancel, apalagi yang cancel ya. Do sigma do mu a nu itu sama dengan do mu do sigma a nu ya. Jadi ini cancel juga ya kan. Dan terakhir ini juga cancel ya. Jadi memang benar bahwa ini sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita nggak perlu suku yang ini ya. Iya, betul. Itulah yang kita namakan sebagai identitas Bianchi ya. Jadi kalau Anda lihat, kita bisa mendefinisikan identitas Bianchi itu sebagai ini sama dengan 0 gitu ya. Permutasi siklik atau penjumlahan dari permutasi siklik dari indeks ini. Jadi Anda lihat do sigma f mu nu ditambah sikliknya apa? Sikliknya adalah Anda taruh nu-nya di depan atau Anda taruh sigmanya di belakang. Jadi do nu f sigma mu, ya kan? Jadi kalau indeksnya ada 3 gini, sigma mu nu, maka sikliknya itu maksudnya adalah ini. Definisi siklik itu adalah sorry. Berarti indeks yang di belakang taruh di depan. Jadi sikliknya itu berarti nu sigma mu. Dan seterusnya Anda bisa siklikan terus ya. Jadi ini adalah permutasi siklik dari sigma mu nu, dari turunan f mu nu, dan Anda dapatkan sama dengan 0. Yaitu yang kita namakan sebagai identitas Bianchi. Betul. Ini adalah Bianchi identity juga ya. Bianchi identity. Dan sebenarnya ini setara ya. Ini dan ini tuh setara. Sama, maksudnya ekuivalen. Maksud saya adalah gini, bukan ini ya. Sorry, saya koreksi. Kemarin kan saya mendefinisikan identitas Bianchi kan seperti ini ya. Do mu dari f mu nu star ya. Ya kan? Do mu f mu nu star itu kan kalau kita jalankan ini kan do mu dari setengah epsilon mu nu alpha beta f alpha beta ya kan? Saya bikin kertas. Oke, bisa ikuti ya. Nah, epsilon mu nu alpha beta ini kan konstanta ya. Dia kan tensor Levi-Civita konstanta, isinya 0, 1 atau min 1, maka saya bisa masukkan turunan langsung ke f alpha beta. Jadi ini setengah epsilon mu nu alpha beta do mu f alpha beta. Sampai sini bisa ikuti saya. Halo. Ya, bisa didengarkan ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kalau kita uraikan kan adalah
Ini 3 indeksnya terkontraksi ya. Mu, alfa, dan beta ya. Mu, alfa, dan beta. Jadi biar mudah, saya pindahkan indeks new ini ke depan. Tapi kalau saya pindahkan indeks new ke depan, maka saya punya minus ya. Minus setengah epsilon new mu alfa beta gitu kan. Nah ini kan berarti kalau Anda jalankan, apa yang mau saya lakukan tadi ya? Mu new alpha beta. Mu new alpha beta. Saya mau melihat bahwa bentuk ini tuh dan bentuk yang tadi itu setara. Untuk saya cek catatan saya dulu. Sebenarnya bisa kelihatan di situ setara dari mana ya? Ya kan sebenarnya adalah kalau Anda lihat, ya kita tahu bahwa ini sama dengan 0 ya. Kan ini kita sudah tahu bahwa ini sama dengan 0 ya kan. Ini sama dengan 0. Berarti adalah kita punya relasi ini sama dengan 0. Ya, tinggal kita buktikan ruas kirinya itu bisa dijabarkan. Ya, sebenarnya bisa karena begini. Indeksnya berjalan ya. Ini kan indeksnya berjalan. New. Ini kan bisa saya tulis seperti ini. Saya bisa, saya bisa menulisnya seperti ini. New gimana ya? New mu alpha beta do mu f alpha beta ditambah, gini ya. Nih, sekarang saya bisa switch bukan switch ya, tapi saya posisikan sekarang begini deh. Ini sendiri itu kan bisa saya tulis, ini kan sama dengan, jadi gini ya, new mu alpha beta. Sekarang kalau saya mau pindahkan itu tadi ke berarti kalau tadi di sini alpha beta itu jadi kalau siklik kan berarti kan beta mu alpha gitu ya. Nah, sekarang kalau saya mau jadi ini mu tetap di depan, beta mu alpha paham nggak? Jadi di sini saya melakukan perpindahan atau bukan perpindahan, tapi saya melakukan relabeling mu. Jangan gini. Saya melabel yang tadinya mu jadi beta, yang tadinya berarti ini mu ini jadi beta sekarang, yang tadinya alpha jadi mu sekarang ya, alpha jadi mu sekarang.
Yang tadinya beta jadi alfa sekarang. Oke. Jadi, nah ketika saya merelabeling ini seperti ini plus atau minus dari ini? Gitu. Sorry, bisa diikuti nggak poin saya? Nggak, sebenarnya bukan plus minus, tapi itu adalah relabeling. Itu relabeling, maka ini sama aja ya. Ini sama aja kan kalau saya melabel seperti ini kan, nggak ada masalah. Jadi ini dan ini sama, paham nggak? Karena ini kan mu-nya berjalan, alfanya berjalan, betanya berjalan. Sama, di sini juga betanya dijalankan oleh ini, mu-nya ini, alfanya ini. Posisinya sama, cuman sekarang indeksnya saya pertukarkan. Nah, jadi di sini saya bisa mempermutasikan atau mengkombinasikan posisi indeks ya. Ini juga sebenarnya sama dengan seperti ini ya, sama seperti kalau saya nulis apa ya, di sini kalau saya mau tukar lagi berarti di sini jadi alfa, beta, mu, dan di sini jadi do, alfa, f, beta, mu, ya kan? Jadi ini sama dengan ini dan sama dengan ini, ya kan? Mungkin agak membingungkan, tapi di sini Anda cuma cukup berpegang pada posisi indeks yang terkontraksi, ya. Maksudnya gini, lihat posisi, lihat indeks tensor Levi-Civitanya. Indeks pertama ini indeks bebas, tidak terkontraksi ya. Indeks kedua itu terkontraksi dengan indeksnya do, ya. Sama kan? Di sini indeks kedua terkontraksi dengan indeksnya do. Indeks ketiga terkontraksi dengan indeks pertama dari f, ya. Indeks keempat terkontraksi dengan indeks kedua dari f. Ya. Jadi Anda lihat di sini ketiganya ini setara, ekuivalen, sama. Bisa dipahami? Jadi saya di sini melakukan relabeling. Oke, kalau begitu, kalau ketiganya setara, maka ini ditambah ini itu sama dengan 3 kali ini, ya kan? Saya bisa menulis seperti ini ya. Sepertiga dikalikan epsilon nu mu alpha beta do mu f alpha beta ditambah epsilon nu beta mu alpha do mu alpha epsilon nu alpha mu do alpha f beta mu. Ini sama dengan 0 ya kan, karena tadi kan apa yang di ruas kiri ini tiada lain daripada ini saja. Jadi bentuk ini itu dapat saya uraikan seperti ini. Oke. Nah sekarang saya mau melihat kalau ini, lihat sekarang epsilon yang ini. Epsilon ini itu kalau saya mau bawa menjadi epsilon nu mu alpha beta, itu berapa kali pertukaran indeks terdekat di sini? Ini kan saya punya nu beta mu alpha ya. Saya tuker nu mu beta alpha, ya kan? Ini berarti agar bisa menjadi seperti ini, saya tuker sekali lagi nu mu alpha beta. Berarti ini pertukaran indeks terdekatnya 2 kali ya. Maka ini adalah plus 1. Jadi sama di sini juga dari nu alpha beta mu, kalau Anda mau pertukarkan, Anda mau bawa menjadi nu mu alpha beta, itu berarti saya membawa
Jadi nu alfa mu beta ya. Lalu jadi nu mu alfa beta. 2 kali juga ya. Artinya apa? Artinya bahwa epsilon nu beta mu alfa itu sama dengan epsilon nu mu alfa beta. Dan epsilon nu alfa beta mu itu sama dengan epsilon nu mu alfa beta. Jadi sekarang saya bisa tulis bentuk ini. Per 3 dikalikan epsilon nu mu alfa beta dari ini semua gitu ya. Sorry, beta mu ini sama dengan 0. Artinya maka ini sama dengan 0, ya kan? Ini tidak lain daripada identitas Bianchi yang tadi ditunjukkan oleh Ezra. Jadi poinnya benar, bahwa identitas Bianchi itu Anda bisa dapatkan langsung dari F mu, tapi itu exactly definisi dari do mu F mu star. Dengan kata lain sebenarnya kita mendefinisikan F mu star itu cuma sekedar bantuan untuk menunjukkan adanya identitas Bianchi gitu. Dual tensor ini sebenarnya tidak benar-benar independen dari field strength tensor, karena dia dikonstruksi dari field strength tensor, dan kita mendefinisikan dual tensor itu sekedar untuk menunjukkan bahwa sekedar untuk menunjukkan bahwa identitas Bianchi berlaku. Jadi kalau saya misalnya Anda nggak mau menggunakan definisi dual field strength tensor, it's okay, nggak ada masalah. Jadi sekarang persamaan Maxwell-nya menjadi gitu ya. Persamaan Maxwell-nya menjadi do mu F mu nu ini sama dengan minus mu 0 J nu dan ini kontraksi dari ini semua gitu ya. Identitas Bianchi-nya yaitu adalah do sigma F mu nu gitu kan ditambah do nu F sigma mu ditambah do mu F nu sigma ini sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan Maxwell dan identitas Bianchi yang sama-sama valid. Ini kita tuliskan tanpa menggunakan definisi dual tensor. It's okay. Keduanya sama, equivalent. Begitu mungkin tadi penjelasan dari yang diangkat oleh Ezra. Gimana, ada pertanyaan lagi? Pak, mungkin saya tadi terlewat Pak, itu tiganya dari mana ya Pak? Sepertiga yang ini. Iya Pak. Karena Anda lihat suku pertama ini persis sama dengan ini, persis sama dengan ini. Jadi ini sama aja dengan Anda. Jadi misalnya gini, Anda punya peran bahwa A sama dengan 0 gitu ya. Ini kan A sama dengan 0. Ya, A ini suatu fungsi gitu. Iya Pak. Itu kan sama, saya menulis kali 3 sama dengan dikali alfa plus A sama dengan 0. Ya kan? Sama aja kayak gitu. Cuman sekarang suku kedua dan suku ketiga ini meskipun ekivalen dengan suku pertama, tapi mungkin tidak terlihat dengan manifest namanya karena ada permainan indeks di situ ya, ada indeks-indeks daminya. Itu sebenarnya kenapa saya tulis sepertiga gitu. Itu berarti yang suku kedua dan suku ketiga itu hanya relabeling aja ya Pak? Iya, exactly. Ini kan relabeling, kan? Relabeling. Jadi kan saya boleh merelabel. Sebenarnya nggak harus sepertiga, Anda bisa tambahkan jadi, misalnya Anda mau, ini kan kalau saya merelabelnya seperti ini, kalau saya relabelnya bebas, ya mungkin Anda bisa punya lebih dari 3 suku ya, tapi di sini nanti dikalikan seperberapanya. Ya. Seperti itu ya. Sudah paham Pak. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain?
Pak mau nanya tentang yang Silakan. continuity equation. Ini berarti kalau untuk mendapatkan conserved current itu kita pakai 3+1 dimension ya? Conserved current itu kita pakai 3+1 dimension. Maksudnya Iya. conserved current yang J mu itu ya? Iya. Or current itu. Kenapa? Maksudnya gimana? Kan dia memenuhi seperti ini ya? Ya, jadi kalau mau dapetin equation yang 2 mu J mu itu kita pakai representasi ini ya, apa 3+1 dimension apa gimana Pak? Iya. Ini adalah bentuk continuity equation di mana ini di 3+1 dimension dia bentuknya seperti ini kan. Kalau saya uraikan di 3 dimensi, berarti ini kan kalau saya buka do 0 J0 kan, do 0 J0 plus gitu kan, do JI. Do 0 itu kan adalah seperti C do T gitu kan. J0 itu adalah C dikali rho ya. JI kan adalah vektor J, doi adalah komponen gradien arah I gitu kan. Ini kan berarti sama dengan, bukan komponen gradien, sorry, komponen nabla arah I. Maka ini kan sama dengan divergensi kan. Jadi sebenarnya apa yang saya tulis seperti ini sebenarnya adalah bisa diuraikan seperti ini gitu. Ya ini di 3 dimensi, maksudnya bukan 3 dimensi ya. Ini vektor arus 3 dimensi. Ini skalar ya, di 3 dimensi ini skalar gitu kan. Nah, memandang 3+1 dimension, kita bisa memandang dia sebagai komponen ke 0 dan ini komponen ke I dari suatu vektor 4. Jadi bisa digabung seperti ini gitu. Tadi pertanyaan apakah itu berarti harus ini valid di 3+1? Iya. Kalau di 3 dimensi doang maka harus ada suku tambahan ini gitu kan, nggak bisa ini doang gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Pak, apakah Ya. dual tensor itu ada yang indeksnya di bawah Pak? Berarti dia maksudnya Bisa aja. Mu-nya di bawah gitu. Harusnya bisa. Sebentar, dia sebenarnya adalah istilahnya dia besaran topologis karena dia didefinisikan dengan epsilon mu nu alpha beta dengan Levi-Civita. Ya bisa. Nanti saya cek lagi ya. Tapi harusnya saya ingat in principle bisa kita bisa bawa turun indeksnya dengan tensor metrik ya. Dengan tensor metrik bisa dibawa turun. Nanti tensor metriknya akan bekerja pada si tensor Levi-Civita. Sepertinya seperti itu ya. Oke, Pak. Ya. Oke, sambil jalan aja ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan bersuara. Dan sambil lanjutkan. Berarti kita sudah mendapatkan itu ya tadi di pertemuan lalu ini persamaan Maxwell dan identitas Bianchi ya. Lalu juga ada persamaan kontinuitas. Kalau Anda ingat, sekarang kuliah Medan 2-nya sudah masuk sampai mana sama Pak Agus itu? Masih di hukum konservasi atau sudah lewat? Kemarin di teorema kontinuitas, Pak. Oh, berarti ini dibahas ya? Maksudnya ininya. Iya, untuk yang trifaktor. Sudah masuk itu kan berarti konservasi muatan ya?
konservasi energinya sudah belum? Belum sih kayaknya Pak. Cuman Baru pointing sih konservasi. kemarin. Baru sampai pointing, Pak. Oh iya, pointing itu kan berarti konservasi energi kan? Dari usaha gitu kan, dari definisi usaha usaha energi. Ya, oke. Mungkin ini kan yang dinamakan sebagai persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas kan. Lalu juga kalau nggak salah yang tentang poin ada kalian sampai menurunkan persamaan pointing yang seperti ini nggak ya? Bisa saya buka juga catatan saya. Ada Griffith. Yang seperti ini ya. Do kok do u sih, sorry. Do u do t plus bukan j sih tapi s ya. Sorry, saya agak susah mengontrol ini saya. Do S sama nih. Ini sampai persamaan ini belum? Gimana S adalah vektor pointing. U-nya adalah rapat atau rapat energi. Udah ya? Iya, rapat energi. Iya. Sudah masuk ke yang momentum. Kalau momentum berarti do P Belum Pak. T plus divergensi dari. Nah ini sebenarnya kalau Anda lihat ini kan memenuhi hukum kontinuitas ya, atau analog seperti persamaan kontinuitas ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hukum bahwa dalam kekalahan energi itu juga berlaku kondisi lokal ya, bukan hanya energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan secara global, tapi jika dalam suatu daerah tertutup lokal itu terdapat perubahan energi, U-nya kan perubahan U-nya adalah usaha ya atau densitas usaha. Kalau ada perubahan dari usaha atau perubahan energi, maka itu kan diikuti oleh aliran energi keluar ya. Jadi S pointing vector itu kan berarti dapat kita tafsirkan sebagai electromagnetic energy flow. Aliran energi elektromagnetik ya. Analog seperti J di sini kan seperti arus listrik ya. Ini kan arus semua. S-nya adalah arus dari energi. Jadi hukum hukum kekalahan momentum elektromagnetik sama hukum kekalahan momentum juga secara lokal tidak hanya global, bahwa jika ada ada perubahan momentum ya, perubahan momentum di situ berarti gaya kan, di suatu daerah tertutup, maka itu akan diikuti oleh aliran aliran momentum ya, T di sini adalah tensor energi, tensor apa istilahnya ya, tensor Maxwell, bukan tensor Maxwell ini ya, tapi tensor stres energi Maxwell. Jadi dia menunjukkan tensor stres dan strain ya, tekanan dan tensor tekanan Maxwell. Jadi ini tekanan elektromagnetik ya. T ini isinya adalah stress tensor, stress Maxwell stress quantity. Maka
Gitu. Jadi Pak, suaranya hilang-hilang, Pak. Halo? tes, terdengar nggak suara saya? Sekarang terdengar, Pak. Tadi sempat hilang, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, jadi saya ulang, kalau J di sini adalah arus. Arus itu kan bisa kita pandang sebagai charge flux density ya, atau flux muatan ya kan. Arus itu kan adalah muatan yang mengalir, berarti dia flux muatan. Maka pointing vector itu bisa kita pandang sebagai energy flux density, flux energi. Dan tensor Maxwell, bukan tensor Maxwell, tensor stress Maxwell, tensor tekanan elektromagnetik Maxwell itu bisa kita pandang sebagai momentum flux density. Jadi inti dari kuliah hukum konservasi di Medan 2 itu adalah ini. Di medan elektromagnetik Anda punya tiga hukum kekekalan ini ya. Oke, anyway, itu di kuliah Medan elektromagnetik ya. Nah, berarti kalian belum masuk ke potensial dan medan di bab 10 belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Tapi Anda sudah tahu bahwa seperti yang kita definisikan di awal ya, bahwa potensial itu baik potensial listrik, potensial skalar, maupun potensial vektor ini adalah mathematical tools. Kita tidak bisa mengukur nilai absolut mereka, ya kan? Kita tidak bisa mengukur nilai absolut mereka dan bahkan kita bisa merescale mereka dengan nilai berapapun, ya. Dan rescaling itu tidak mengubah atau seharusnya tidak mengubah dari besar medan yang diukur, ya kan? Maksudnya adalah kalau misalnya seperti ini, saya punya bola, saya taruh di atas meja, bolanya 1 kilogram, berapa energi potensial gravitasi dari bola tersebut? Jawaban dari pertanyaan saya itu kan sebenarnya ambigu, ya kan? Karena saya harus menyertakan relatif terhadap apa. Ya. Kalau saya cuma bertanya seperti itu, artinya jawabannya bisa macam-macam dan semua jawabannya benar. Ya, saya bisa katakan energi potensialnya 0 itu benar. Kalau saya ukur dia juga, ya kan? Kalau saya ukur dari tanah, tentunya beda lagi dan lain sebagainya. Jadi itu bergantung pada titik acuan tempat kita mengukur. Itu artinya apa? Artinya bahwa potensial, energi potensial atau potensial dalam hal tersebut gravitasi itu dapat kita rescale nilainya. Ya, tidak masalah. Dan itu tidak akan mengubah besar medan yang kita ukur. Yang bisa kita ukur di laboratorium adalah medannya, medan gravitasi. Ya, Anda mau assign nilai berapapun pada potensial bola Anda, tidak akan mengubah besar medan gravitasi yang dialami oleh bola Anda, gitu ya. Sama pada kasus elektromagnetik pun seperti itu ya. Jadi saya bisa merescale nilai V itu berapa saja dan nilai A itu berapa saja, selama itu tidak mengubah nilai medannya, ya. Kenapa? Ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya saya bisa merescale A itu, jadi saya ubah menjadi A aksen, di mana A aksen adalah nilai A yang lama gitu ya, ditambah suatu vektor konstan gitu ya. Nah, rescaling dari potensial ini tidak akan mengubah B-nya. B aksen itu adalah curl dari A aksen gitu ya. Nah, ini kan berarti sama dengan curl dari A yang lama ya, ditambah curl dari vektor yang menggeser nilai A yang lama tadi, ya kan? Dan artinya ini medan yang kita ukur itu adalah medannya adalah sesuatu yang fisis karena yang kita ukur ya. Maka B aksen harus sama dengan B. Ya, karena kita ukur hasil pengukuran harusnya tidak bergantung pada
rescaling yang kita lakukan. Dengan kata lain, maka kita memiliki kondisi buat alfa bahwa vektor alfa di sini haruslah bersifat curless. Kalau B aksen mau sama dengan B, ya. Sama juga kalau misalnya saya merescale V menjadi V aksen, di mana V aksen itu dapat saya tulis sebagai V yang lama ditambah suatu nilai skalar lambda, ya. Maka ini harusnya tidak mengubah medan listriknya. E sama dengan E aksen, di mana E aksen ini kita tahu kemarin adalah min grad V min do A V aksen berarti ya, do A aksen do T. Ini harusnya tidak berubah, ini harusnya sama karena ini yang kita ukur di laboratorium ya. Jadi E aksen harus sama dengan E. Nah, ini kalau saya uraikan apa? Ini kalau saya uraikan berarti min grad I min grad lambda min do A do T min do A alfa do T, ya kan? Dan kalau kita mau bahwa ini sama vektor medan listrik yang lama, maka saya punya kondisi bahwa ini kan berarti sama dengan min grad V min do A do T, oke, dikurang tambah gitu ya. Ya tambah do alfa do T ya. Nah, ini kan adalah E yang lama ya, E sebelum transformasi. Karena kita mau E aksen sama dengan E, maka ini harus sama dengan 0 ya. Jadi kita punya kondisi yang dipenuhi oleh lambda dan alfa ya. Jadi lambda dan alfa ini adalah dalam bahasa medan nanti di bab 10 Anda akan mengenal bahwa lambda dan alfa ini adalah kebebasan gauge atau gauge freedom dari potensial. Jadi ini kita namakan sebagai gauge freedom. Gauge freedom, kebebasan gauge. Gauge itu apa? Ada yang tahu nggak? Bahasa Indonesia gauge itu apa sih? Halo? Saya kurang tahu, Pak. Ada yang tahu? Gauge, kalau di laboratorium Anda mungkin sering dengar ya istilah gauge itu apa? Di lab Fisdas atau lab Fislan itu. Ya, ada yang tahu? Ya, bisa di browsing lah. Gauge itu bahasa Indonesia tera. Tera itu artinya adalah alat pengukur ya. Alat penimbang atau timbangan. Ya. Apa maksudnya gauge di sini? Gauge ini di sini kayak semacam skala timbangan. Jadi Anda punya kebebasan, gauge freedom itu artinya Anda punya kebebasan untuk merescale skala timbangan Anda, ya kan? Hasil pengukuran harusnya tidak bergantung pada skala timbangan yang Anda gunakan, asal konsisten gitu. Ya. Jadi misalnya Anda punya pengukur berat gitu ya. Anda awalnya itu di set titik 0 awalnya sebelum ada beban Anda set 0 gitu kan. Anda kan bebas men-set skalanya jadi 5 kg misalnya gitu kan. Nah, itu asal konsisten. Jadi ketika Anda mengukur massa suatu benda dan Anda melihat di timbangan itu tertulis 25 kg, ya Anda harus merescale lagi hasil nilai yang Anda dapatkan itu bahwa sebenarnya massanya ada 20 kg gitu kan. Karena titik awal skalanya itu ada di Anda taruh di 5 kg bukan di 0. Itu maksudnya gauge freedom itu seperti itu gitu ya. Jadi medan elektromagnetik atau potensial elektromagnetik itu punya yang kita namakan sebagai gauge freedom. Dan gauge freedom ini manifestasi di kasus kita itu ya, bahwa sekarang dalam tadi kan V dan A gitu, maka
secara umum saya punya AMU itu punya gauge freedom dalam arti bahwa saya bisa rescale dia, saya bisa transformasikan dia menjadi AMU aksen, di mana AMU aksen adalah AMU yang lama ditambah ya, suatu konstanta, suatu vektor 4 maksud saya ya. Tidak harus konstan sih ya. Ini tidak harus konstan karena Anda lihat lambda ini tidak harus konstan asal gradiennya itu sama dengan minus do alfa do t ya. Maka alfa juga tidak harus konstan ya. Alfa tidak harus konstan asal curl-nya 0 dan turunan terhadap waktunya sama dengan minus grad lambda gitu. Ya, jadi lambda dan alfa ini tidak harus konstan ya. Dan di sini ya grad lambda juga tidak harus konstan gitu ya. Nah, di sini saya punya suatu vektor ya. Vektornya saya namakan vektor misalnya di sini vektor saya mau namakan vektor B jadi gitu ya, B mu gitu ya. Nah, syarat bagi gauge freedom ini terjadi adalah bahwa B mu ini haruslah berupa gradien dari suatu skalar. Jadi misalnya do mu dari suatu fungsi skalar f gitu ya. Jadi sekarang A mu ditambah do mu f. Nah, kan saya harusnya selalu bisa ya mencari nilai skalar yang kalau saya tarik gradiennya sama dengan B mu gitu kan. Ya, itu kan sebenarnya syarat intrinsiknya adalah bahwa B mu itu kalau suatu vektor itu dapat dinyatakan sebagai gradien suatu skalar, maka vektor tersebut adalah curless ya. Nah, kenapa saya harus syaratkan seperti itu? Karena saya ingin yang bisa diukur itu kan F mu nu ya. Jadi F mu nu ketika A mu-nya bertransformasi, maka ya secara natural dia juga bertransformasi menjadi dia juga bertransformasi di mana F aksen adalah do mu aksen minus do nu A mu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat ini kan do mu dari A nu plus do nu f gitu kan, dikurang do nu dari A mu plus do mu f, dan itu adalah saya punya do mu A nu ditambah do nu f dikurang do nu A mu ya, dikurang do mu f. Ya, kita tahu ada yang bisa kita cancel ya. Ini bisa kita cancel. Maka Anda lihat bahwa kita punya do mu A nu minus do nu A mu, which is adalah F mu nu yang lama. Jadi transformasi gauge ini kita namakan sebagai gauge transformation ya. Ini gauge transformation. Gauge transformation ini menjamin bahwa medan elektromagnetik kita itu invarian. Bukan invarian, maksudnya ya tidak berubah ya. Dengan kata lain, maka medan elektromagnetik F mu nu ini invarian terhadap gauge transformation. Ya. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa ini harus hati-hati ya. Ketika saya katakan invarian ini tidak lantas dia F mu nu ini suatu besaran skalar dalam ruang waktu Lorentz. Tidak, dia adalah tensor. Saya katakan invarian bukan terhadap transformasi Lorentz ya, tapi terhadap transformasi gauge. Jadi kita bisa punya beragam transformasi ya, dan suatu objek itu bisa menjadi skalar terhadap satu transformasi, tapi terhadap transformasi yang berbeda dia bisa tidak skalar gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, terhadap transformasi Lorentz F mu nu ini adalah tensor.
ya. Karena F mu ini bertransformasi sebagaimana tensor rank 2 bertransformasi. Oke, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Nah, tapi terhadap transformasi gauge, ya, transformasi gauge itu bukan transformasi koordinat, tapi transformasi pada medannya, pada mu-nya ya. Maka F mu nu ini invarian, gitu. Jadi dalam konteks transformasi gauge, F mu nu ini invarian. Jadi saya perlu tegaskan bahwa F mu nu is invariant, gitu ya. Is one invariant under gauge transformation. Jadi sekarang kita juga bisa mengenal bahwa yang bertransformasi itu bukan hanya koordinatnya, ya, tapi medannya juga bertransformasi. Kayak ngomong-ngomong, di medan elektromagnetik yang kita namakan medan itu kan sebenarnya ini ya, E dan B ya. Ini kan yang kita namakan sebagai electromagnetic field ya. Nah, mereka E dan B ini kan sebenarnya adalah komponen dari tensor F mu nu, ya kan? Jadi kalau mau strictly speaking, yang dinamakan electromagnetic field atau Maxwell field itu haruslah F mu nu-nya ya. Tapi ini sudah menjadi konvensi ya di literatur ya, bahwa kita cenderung ini sekedar konvensi aja sih. Anda boleh, ini kan cuma penamaan aja ya, definisi. Bahwa nanti Anda akan baca literatur yang kita sebut sebagai Maxwell field itu adalah mu-nya ya. Jadi mu ini sebenarnya potensial ya kan? Ini adalah potensial. Tapi kita akan banyak men-treat dia sebagai field. Sebenarnya nggak ada masalah. Potensial dan medan itu kan bisa dihubungkan satu sama lain ya. Jadi medan Maxwell itu orang sebut juga sebagai medan vektor. Kenapa? Karena medan Maxwell itu bertransformasi seperti vektor 4 terhadap transformasi Lorentz. Yang kita namakan medan Maxwell itu adalah mu-nya. Dan medan elektromagnetiknya itu didapat dari derivatif mu, yaitu adalah F mu nu. Oke, itu sekedar konvensi, sekedar penamaan aja, nggak ada masalah. Itu tidak punya impact yang signifikan terhadap konsep teorinya ya. Tapi kalau nanti misalnya Anda di literatur membaca ada kata Maxwell field atau medan Maxwell, ya itu yang dimaksud oleh si penulis adalah mu gitu ya. Kalau Anda misalnya sering baca bahwa Maxwell field is a vector atau vector field, ya itu kenapa? Karena yang dianggap atau ditreat sebagai medan adalah mu, bukan F mu nu. F mu nu ini tensor. Oke, itu sekedar itu penjelasan saya mengenai gauge freedom dan gauge transformation. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Jelas? Cukup jelas ya penjelasan saya? Jelas, Pak. Oke. Ya, kalau cukup jelas saya bisa move on. Oh iya, saya lupa. UTS-nya tanggal berapa ya? Maksudnya? Ada yang ingat nggak UTS-nya tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 2 deh, Pak. Tanggal November 2 ya? 7. Iya. Oke. Iya, saya waktu itu posting di kontrak kuliah mungkin, tapi saya lupa sendiri. Oke, terima kasih. Berarti bulan ini masih belum bulan ini ya, masih belum bulan UTS, belum bulan ujian. Oke, sekarang saya bisa mengakhiri kuliah tentang medan elektromagnetik atau relativistic electrodynamics ya. Sekarang saya masuk ke topik bahasan baru. Kalau Anda lihat di MAS atau mungkin di pemaparan silabus di awal kuliah, maka saya akan membahas di sini mengenai formulasi Lagrangian untuk medan.
Oke. Oke. Sekarang saya mau membahas mengenai Lagrangian formulation for fields ya. Sebenarnya mungkin saya perlu tambahkan embel-embel relativistic field ya. Karena kita berbicara dalam konteks transformasi Lorentz ya. Sebenarnya dalam medan yang non relativistik pun kita bisa konstruksi Lagrangian ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi karena dari awal kita sudah memfokuskan pada transformasi Lorentz ya, berarti saya hanya akan membahas medan-medan yang relativistik saja atau formulasinya yang relativistik. Jadi ketika saya katakan medan di sini ya, atau mungkin sebelum saya masuk ke medannya, ya saya akan mereview sedikit ya tentang apa itu Lagrangian of point particles. Tentunya Anda sudah tahu ya, tapi saya sekedar mereview saja poin-poin penting yang akan kita gunakan lagi. Kita sudah tahu Lagrangian formulation for point particles, yang mana ini bertumpu pada apa yang kita namakan sebagai least action principle ya. For point particles. Saya asumsikan kalian sudah belajar semua ya, sudah pernah dapat semua di mekanika klasik ya. Jadi kalau misalnya saya punya misalnya gitu ya, tinjau suatu partikel ya, partikel titik di sini ya. Point particles itu maksudnya partikel titik ya. Maksudnya partikel titik itu partikel yang biasa Anda tinjau di mekanika dasar atau di SMA atau di mekanika klasik gitu ya. Sebelum kita membahas mengenai benda tegar. Jadi partikel titik adalah non rigid bodies atau non benda tegar ya. Objek-objek yang hanya punya massa, tapi kita tidak memperhitungkan bentuk geometrinya dia, kita tidak memperhitungkan distribusi massanya ya. Jadi seperti titik yang bermassa gitu aja. Seperti titik yang bermassa. Sorry sebentar, sebentar ya, saya keluar sebentar. Ya, mohon maaf. Masih dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke, tadi sengaja saya mute, ada yang perlu saya lakukan. Oke, jadi consider a point particle ya. Point particle di sini tadi saya katakan dia tidak punya bentuk geometrik, kita abaikan distribusi massanya ya. Jadi hanya titik saja gitu. Titik itu kan objek nol dimensi ya. Consider point particle. Jadi misalnya Anda meninjau gerak peluru ya, peluru meriamnya itu Anda asumsikan titik gitu. Padahal kan sebenarnya dia adalah bola gitu. Tapi dalam analisis mekanika dasar Anda gunakan asumsi titik. Nah, itu yang selalu kita gunakan gitu ya. Di mana perilaku dari partikel titik ini dapat kita parametrisasi dalam koordinat ya. Generalized coordinate. Anda tentu juga sudah belajar tentang generalized coordinate ya. Koordinat yang diperumum ya. Saya akan menggunakan generalized coordinate sini. Coordinates ya, given by
given by Q. Jadi Q I Oke, mungkin saya akan mengubah di sini. Saya bisa meninjau lebih dari satu partikel titik ya. Jadi point particles ya. Jadi saya bisa saja punya lebih dari satu partikel titik atau saya punya system of particles ya. Tapi masing-masing partikel ini saya asumsikan titik gitu. Point. Nah, jadi QI ini I-nya berjalan dari 1 sampai N ya. N ini adalah jumlah partikelnya ya. Jadi QI ini punya n degrees of freedom, ada n buah derajat kebebasan. Nah, Q ini adalah koordinat yang diperumum, ya. Setiap koordinat ini bergantung pada waktu. Waktu di sini adalah parameternya. Anda tentunya sudah tahu dari formulasi Lagrangian ini kan kita dari sini kita bisa mendefinisikan L atau Lagrangian. Lagrangian itu didefinisikan sebagai selisih energi kinetik dan energi potensial. Ya. Energi kinetik itu umumnya hanyalah fungsi dari kecepatan saja ya. Gitu. Jadi Q dot saja, sedangkan energi potensial itu umumnya hanyalah fungsi dari posisi saja. Jadi dengan kata lain maka L itu adalah fungsi dari atau fungsional maksud saya, fungsional dari Q dan Q dot. Dan masing-masingnya bergantung pada waktu ya. Saya katakan fungsional karena Q di sini bukanlah numbers tapi merupakan fungsi, ya kan Q adalah fungsi dari T. Jadi Q adalah berfungsi dari waktu gitu. Jadi energi kinetik dan energi potensial itu bergantung pada fungsi Q, ya. Jadi yang mana Q-nya sendiri adalah fungsi dari waktu. Ya kan? Jadi untuk setiap sistem partikel gitu, dalam kasus ini sistem mekanika, kita selalu bisa mengassign Lagrangian dari sistem tersebut, di mana Lagrangian ini didefinisikan sebagai selisih energi kinetik dan energi potensial. Dan dari situ kita bisa kita tahu yang namanya least action principle ya, atau Hamilton principle, least action principle, yang mengatakan bahwa persamaan gerak yang ditempuh oleh suatu sistem ya. Jadi misalnya sistemnya sistem point particles ini, maka perilaku dari dari sistem ini, perilaku di situ dalam arti juga bahwa persamaan gerak dari masing-masing partikelnya atau hukum mekanika yang bekerja di sistem tersebut ya, itu akan mematuhi least action principle, yaitu bahwa persamaan geraknya itu dapat atau persamaan geraknya adalah persamaan yang paling meminimumkan aksinya ya. Jadi kita bisa mendefinisikan action di sini adalah integral dari Lagrangian terhadap waktu ya dari T1 sampai T2. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau saya punya titik 1 di sini, titik 2 di sini, ya kan? Saya bisa membayangkan ada tak berhingga konfigurasi, dalam hal ini saya misalnya lintasan ya gitu ya, lintasan yang bisa saya tempuh dari 1 ke 2 gitu kan, atau ini tidak hanya lintasan ya, tapi bisa juga maksudnya persamaan gerak atau kuantitas yang menghubungkan Q di T sama dengan 1 sampai ke Q T sama dengan 2, T2 gitu ya. Apapun ya. Anda bisa membayangkan ada tak berhingga buah lintasan yang bisa saya tarik dari 1 ke 2 gitu kan. Ya. Tapi di antara tak berhingga buah ini hanya ada satu yang paling meminimumkan aksinya ya. Lintasan yang benar istilahnya gitu ya. Nah, lintasan ini yang memberikan kita persamaan gerak bagi sistem. Gitu. Anda lihat di sini kita punya syarat batas ya, boundary conditions-nya. Jadi ini adalah least action principle. Least action principle mengatakan bahwa variasi aksi untuk setiap sistem itu harus seminimum mungkin. Ya.
seminimum mungkin, dan ini juga kita lengkapi dengan yang dinamakan sebagai boundary condition, ya. Boundary condition-nya adalah Anda lihat bahwa variasi, jadi gini, kalau ini yang merah ini bisa saya namakan sebagai koordinat atau persamaan solusi persamaan gerak yang benar gitu ya. Saya namakan Q0. Maka selain Q0 inilah solusi persamaan gerak yang salah ya. Jadi saya namakan mereka adalah variasi ya kan. Mereka ini variasi dari Q0 gitu ya. Jadi secara umum semua kemungkinan ini dapat saya tuliskan sebagai gini ya. QI T ini adalah QI yang untuk yang benar yang 0 ditambah variasi QI gitu ya. Nah, semua variasi ini akan memberikan nilai lintasan yang salah kecuali pada variasinya kecuali pada Q0 gitu ya. Nah, di sini kita punya boundary conditions ya, bahwa seliar apapun variasinya, variasi mereka akan 0 di titik 1 dan titik 2 atau di titik awal dan titik akhir ya kan. Karena mereka semuanya berawal dan berakhir di titik yang sama. Berawal di titik yang sama dan berakhir di titik yang sama maksud saya. Jadi di sini delta Q di delta QI di T sama dengan T1 itu sama dengan delta QI di T sama dengan T2 dan ini semuanya harus 0. Ya. Ini boundary conditions-nya. Oke, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Saya harus secara berkala mengecek agar tidak putus. Nah, kita sudah tahu bahwa ini kan variasinya ini berarti saya coba akan review saja penurunannya. Ini variasi atau delta S itu kan artinya adalah bahwa saya memvariasikan integral L tadi ya. Dari T1 sampai T2 gitu kan. Nah, ini adalah berarti saya masukkan dalam integral T1 sampai T2 variasi L itu ya dt. Nah, L itu sendiri adalah fungsional dari Q dan Q dot, ya kan? Maka ini kalau saya jabarkan integral dari T1 sampai T2 delta L variasi L itu adalah do L gitu ya, do QI delta QI ya. Di sini saya menggunakan aturan rantai ya, seperti di kalkulus multivariabel ya. Diferensial dari L itu kan berarti bisa saya tulis seperti ini gitu ya, ditambah do L do QI dot delta delta QI dot ya. Ini semua diintegralkan terhadap T. Ya, kita bisa otak-atik di sini, mungkin saya bisa tulis di bawah aja. Oke, sebelum saya tulis di sini, ya kita tahu bahwa delta QI dot itu kan adalah delta dari dQi dt. Nah, ini kan saya bisa switch ya, saya bisa pertukarkan ya. Karena komutatif ya, ini sesama turunan, jadi saya bisa tuliskan d per dt dari delta QI. Jadi sekarang saya bisa suku pertama dapat saya tulis dulu ya. Batasnya Anda sudah tidak perlu masukkan terus-menerus ini. Itu ya, ditambah suku kedua. Ini suku pertama, ini suku keduanya adalah do L do QI dot d per dt dari delta QI dt ya kan.
Tapi di sini ada D per DT kali DT, maka ini bisa kita sederhanakan dengan aturan rantai ya. Jadi ini L do QI dot diintegralkan terhadap delta QI gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan lebih jauh ya. Integrannya ini bahwa ini kan adalah suatu fungsi, ini kan bisa seperti saya tulis seperti ini ya. ADB gitu ya. Bisa ditulis sebagai D dari AB dikali DA ya. Ya, ini diferensial dari dua fungsi. Diferensial dari fungsi pertama dikalikan fungsi pertama dikalikan diferensial fungsi kedua ditambah diferensial fungsi pertama dikalikan fungsi kedua gitu ya. Nah, ini adalah A-nya gitu ya. Ini yang saya asumsikan B ini B-nya gitu ya. Maka integral suku kedua itu dapat saya tulis sebagai ini integral suku pertama, nggak perlu saya tulis dulu. Integral suku pertamanya dapat saya pecah lagi ya menjadi, jadi integral yang pertama berarti adalah D semuanya di sini ya. Do L do QI dikalikan delta QI ya dikurang, nah ini integral yang ketiga adalah suku yang terakhir ini dikurang apa ya di sini ya, B-nya apa? BDA. Oke. Di sini adalah berarti DA itu berarti wait, apa yang mau saya integralkan di sini? Ya, berarti di sini lah D, D maksud saya ini D per DT dari do L per do QI dot. Jadi D per DT-nya bekerja pada dalam kurung ini aja. Dikalikan delta QI integralkan terhadap DT. Nah, suku kedua ini integral dari turunan dari diferensial total adalah apa yang ada dalam kurung ini sendiri ya. Jadi kan ini adalah do L per do QI dot dikalikan delta QI. Nah, ini dievaluasi pada nilai-nilai batas. Batasnya mana aja? Batasnya dari T1 sampai T2 ya kan? Ini juga sama, T1 sampai T2. Jadi kita evaluasi pada T sama dengan T1 sampai T sama dengan T2. Tapi kita tahu delta QI di T sama dengan T1 itu 0. Delta QI di T sama dengan T2 juga 0. Jadi suku kedua ini seluruhnya 0 ya. Atau kita namakan dia sebagai boundary term. Ya. Suku yang 0 di boundary karena ada syarat batasnya. Ini kita namakan sebagai boundary term. Suku batas gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa ini menjadi, ini saya kembalikan lagi integral dari T1 sampai T2 dan saya masukkan lagi, saya gabungkan lagi integral yang tersisa ya. Jadi sekarang tinggal dt dari L do Q. Ini semua diintegralkan terhadap NT. Ini semua dikalikan delta QI dan ini gitu ya. Nah, ini adalah delta X. Ini harus sama dengan 0 ya. Principle of least action bilang 0. Maka delta Q kita tahu bahwa dalam kurung kurawal ini haruslah 0 atau dengan kata lain kita punya persamaan Euler-Lagrange. Oke, ini saya bukan doa. Saya mereview saja nih apa yang sudah didapatkan di mekanika klasik ya. Ada yang masih bingung nggak dengan persamaan Euler-Lagrange itu ya?
Bisa dipahami semuanya ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Halo? Ya, silakan. Dengar suara saya? Nah, iya, saya putus-putus, Pak, tadi. Oke. Saya mau tanya, Pak, Silakan. deltanya sama diferensial itu kayak sama kan? Atau mirip gitu? Iya. Bedanya di mana ya, Pak? Delta ini kan sebenarnya variasi ya, sama seperti diferensial itu kan sebenarnya infinitesimal variation ya. Cuman di sini kita menulis delta di sini karena kita memvariasikan fungsi ya. Kalau D itu kan diferensial itu kan bisa fungsi, tapi juga misalnya parameter ya. dt itu kan parameter kan. T-nya itu parameter ya, bukan fungsi ya, atau dq. Dan tapi dq ini q ini fungsi kan, fungsi dari waktu. Jadi teknis matematikanya sama ya, tapi memang di sini kita menggunakan delta untuk menunjukkan bahwa secara fisik kita memvariasikan sistem gitu ya. Variasi ini bisa infinitesimal gitu ya. Dan sistem itu akan menempuh jalan yang variasinya paling optimum atau paling minimum gitu. Itu sebenarnya yang mau disampaikan ya. Tapi teknis matematikanya sebenarnya sama. Yang bisa saya sampaikan. Bisa terdengar ya suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, semoga itu menjawab ya. Mungkin kalau ada yang lain yang punya jawaban yang bisa menambahkan jawaban saya, silahkan. Bisa diperkaya. Oke. Nggak ada pertanyaan lain, maka saya lanjutkan. Ya, silakan. Saya masih bingung deh sama boundary term-nya gitu. Bisa dijelasin lagi nggak, Pak? Boundary term sama boundary condition-nya gitu. Oke, saya mulai dari boundary condition. Kenapa bingungnya di mana boundary condition-nya? Nggak apa-apa, Pak, ceritain aja lagi. Masih kurang paham aja. Oke. Jadi gini, saya ambil contoh biar analoginya paling gampang. Misalnya, saya punya 2 titik dalam bidang gitu ya. Saya ingin mencari lintasan terpendek antara 2 titik dalam bidang tersebut. Misalnya antara titik 1 dan titik 2. Seperti di gambar ya. Dalam kalkulus variasi ya, itu kan namanya problem geodesik ya. Mencari lintasan terpendek antara titik 1 dan titik 2 gitu kan. In principle, Anda bisa menggambarkan tabel kemungkinan lintasan yang bisa Anda tempuh ya dari titik 1 dan titik 2, ya kan? Seperti ini ya. Anda bisa seliar mungkin menggambarkan kurvanya, ya. Tapi kita tahu dan Anda bisa buktikan secara matematis bahwa hanya ada satu lintasan yang paling pendek di antara semua itu, gitu. Itulah yang kita namakan geodesik ya. Pada kasus bidang datar dia adalah garis lurus, ya. Tapi berarti garis lurus ini saya namakan sebagai lintasan yang benar atau solusi yang benar ya, Q0 gitu. Maka lintasan yang lain itu jadi solusi yang tidak benar, solusi yang salah. Nah, solusi yang salah ini saya bisa anggap sebagai sebagai solusi yang benar ditambahkan variasi gitu ya. Jadi ini semua solusi yang salah itu adalah solusi yang benar ditambahkan variasi solusi, variasi lintasan gitu. Nah, tapi baik solusi yang benar maupun solusi yang tidak benar itu semuanya sama-sama berawal dari titik 1 kan, dan sama-sama berakhir di titik 2 gitu ya. Oke, mungkin di sini saya perlu menulis ini agak membingungkan ya. Ini bukan delta Q saja, tapi inilah Q0 ditambah delta Q gitu, delta Q. Oke ya. Ini delta Q yang berbeda-beda, ini delta Q0 ditambah delta Q juga, delta Q yang lain gitu ya. Jadi gitu maksudnya. Nah, semua solusi itu, baik solusi yang benar maupun semua solusi yang salah, itu kan berawal di titik 1. Dan mereka berakhir di titik 2. Artinya, semua solusi itu nilai variasinya 0.
di titik 1 dan di titik 2. Maksudnya seperti itu. Itulah mengapa saya tulis boundary conditions-nya delta Q, deltanya ini, itu di T sama dengan T1 0. Dan di T sama dengan T2 juga 0, ya kan? Karena kita by definition kita ingin mencari lintasan yang bermula dari titik 1 sampai ke titik 2, berakhir di titik 2, ya kan? Kalau boundary condition tidak terpenuhi, berarti itu kurva yang tidak berawal di titik 1, atau mungkin dia tidak berakhir di titik 2, gitu ya. Atau bahkan tidak berawal di titik 1 dan tidak berakhir di titik 2. Jadi itu kurva yang di luar lingkup yang kita bicarakan, di luar problem yang kita bicarakan. Itu mungkin gambaran ya. Kenapa boundary condition ini saya impose seperti itu. Nah, sekarang lalu tadi pertanyaannya tentang boundary term, ya. Kenapa dinamakan boundary term? Sebenarnya boundary term itu istilah aja ya. Istilah itu adalah suku kedua dari integral ini, ya. Kan tadi integral diruaskan dapat saya pecah menjadi 3 suku ya. Nah, suku keduanya ini kan integral dari diferensial total sesuatu, gitu ya. Diferensial total sesuatu. Ya, kita tahu integral dari diferensial total sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, gitu kan. Sesuatu itu sendiri tinggal dievaluasi di syarat batasnya, kan? Kan ini integral dari F misalnya dari 1 sampai 2 itu kan sama dengan F itu sendiri dievaluasi dari 1 sampai 2 ya kan. Nah, F-nya itu adalah ini. Nah, tinggal dievaluasi dari titik awal sampai titik akhir. Itulah kenapa mereka dinamakan boundary term, kan mereka hanya dievaluasi di boundary-nya saja, di batas-batasnya saja. Nah, saya tidak tahu berapa do QI dot itu pada T1 dan T2 ya. Tapi saya tahu bahwa delta QI-nya itu 0, baik dt sama dengan T1 maupun T sama dengan kata lain, maka ini dikalikan dengan 0 ya hasil. Jadi mereka boundary term ini 0 nilainya. Kenapa 0? Ya karena syarat batas atau boundary conditions yang kita impose tadi, yang kita terapkan tadi. Itu formalisme di kalkulus variasi ya, atau di prinsip Hamilton ketika kita menurunkan persamaan Euler-Lagrange. Apakah itu penjelasan saya cukup menjelaskan atau kurang? Udah Pak, udah cukup. Tadi sempat bingung di ininya aja kenapa 0, ternyata yang tadi kayak Bapak jelasin. Udah Pak, udah paham. Makasih. Terima kasih, sama-sama. Ya baik, jadi Euler-Lagrange ini adalah persamaan gerak dari sistem yang bersangkutan ya. Jadi kalau suatu sistem tentunya masing-masing sistem punya Lagrangian ya. Maka persamaan Euler-Lagrange ini menunjukkan persamaan gerak yang dimiliki oleh sistem ya. Misalnya seperti yang di mekanika klasik, kalau sistem gaya sentral gitu ya. Dari persamaan Lagrange kita bisa mencari persamaan lintasan orbit ya kan. Anda bisa membayangkan misalnya matahari itu memiliki gaya sentral gravitasi, maka kenapa lintasan orbit seperti apa yang kita punya di sekitar matahari gitu ya. Anda bisa membayangkan bahwa masing-masing partikel atau masing-masing planet tersebut sebenarnya in principle bisa punya tak berhingga kemungkinan lintasan orbit yang bisa ditempuh ya. Tapi kenapa mereka menempuh lintasan orbit seperti sekarang ini, seperti apa, ada elips, ada hiperbola gitu ya, ada parabola. Karena lintasan itulah yang paling meminimumkan aksinya, atau dengan kata lain lintasan itulah yang didapatkan dari solusi persamaan Euler-Lagrange sistem orbital gitu. Oke, ini adalah apa yang kita kenal di mana di mekanika klasik untuk partikel titik atau sistem partikel titik ya. Ini Lagrangian tadi, lalu saya juga bisa mendefinisikan yang namanya Hamiltonian ya. Hamiltonian juga bisa didefinisikan sebagai H, suatu fungsional juga adalah PI dikali QI dot
dikurang L. PI ini definisinya adalah do L do QI dot ya. Atau ini orang namakan sebagai momentum conjugate ya. Conjugate momenta. Momentum ini atau momenta ini sebenarnya bisa berupa momentum linear ataupun momentum angular ya, bergantung sistemnya. Karena bergantung generalized koordinatnya, Q-nya ini apakah dia R atau X, Y, Z, ataukah dia sudut gitu, theta. Jadi momentum conjugate ini momentum yang diperumum. Nah, Hamiltonian ini ketika sistemnya itu time independent atau tidak bergantung pada waktu, maka kita bisa mengidentifikasi Hamiltonian ini sebagai energi total ya kan? Kan yang relasi kita sudah turunkan. Oke, sejauh ini adalah review dari energi dari prinsip aksi minimum atau Lagrangian principle untuk sistem partikel titik. Nah, sekarang kalau saya perluas lagi gitu ya. Sekarang kalau saya perluas lagi, misalnya ya saya punya sistem partikel dan masing-masingnya ini berinteraksi satu sama lain. Misalnya untuk gampangnya, saya meninjau sistem spring atau sistem pegas partikel dan pegas yang identik gitu. Misalnya gini, ini adalah suatu massa beban partikel, beban ini ini deh. Ini ada di sini ada partikel lagi gitu ya. Ada partikel lagi. Jadi masing-masingnya ini dihubungkan dengan pegas gitu ya. Ya, ini masanya bisa berbeda, tapi untuk memudahkan saya ambil langsung saya sama gitu ya. Dan masing-masing pegas ini juga identik gitu ya. Artinya punya konstanta yang sama, identik. Oke, spacingnya ini saya ambil untuk memudahkan sama gitu ya. Jadi jarak antara dua partikel itu besarnya sama. Dan namakan katakanlah X gitu. Nah, di sini juga jaraknya X juga. Dan seterusnya ya. Diana bisa bayangin ini seperti partikel yang saling dihubungkan atau berinteraksi dengan pegas. Nah, ketika mereka pada titik kesetimbangan, lalu saya berikan gangguan ya, atau saya berikan simpangan, ya mereka akan berosilasi tentunya ya. Jadi misalnya simpangan ini saya berikan dalam bentuk seperti ini ya. Ini simpangannya eta 1 gitu ya. Ini warnanya terlalu terang. Sama di sini juga misalnya ini adalah simpangannya eta 2 gitu. Saya berikan simpangannya eta. Ini eta 3. Ini eta 4 ketika saya beri simpangan. Dan seterusnya ya. Nah, maka saya ingin tahu bagaimana Lagrangian dari sistem partikel ini. Lagrangiannya waktu saya ya mungkin saya 5 menit lagi lah ya. Saya lanjutkan 5 menit terakhir. Nah, energi kinetiknya apa? Energi kinetiknya kita tahu ini adalah T min T ya. T-nya apa? T-nya adalah jumlah dari energi kinetik masing-masing partikel ya. Energi kinetik masing-masing partikelnya apa? Ya simpel ya, setengah dikali massa dikalikan turunan simpangan kuadrat gitu kan. Oke. Energi potensialnya apa? Energi potensialnya ya sama, jumlah dari masing-masing energi potensial pegas gitu ya.
potensial pegas ya, berarti dari sudut pandang partikelnya itu adalah setengah K, gitu ya, K-nya identik selisih, misalnya saya meninjau K, maka simpangan 2 dikurang simpangan 1 gitu ya. Atau dengan kata lain di sini adalah eta I+1 dikurang dikuadratkan. Ya, ini kan energi potensial. Oke, ini semua saya masukkan. Jadi ini Lagrangian totalnya ya. Maka masing-masing punya setengah, saya keluarkan setengahnya. Masing-masing punya sumasi terhadap I ya. I-nya dari 1 sampai N. N-nya adalah jumlah partikelnya ini. Saya tulis ulang lagi di sini adalah M eta I dot kuadrat eta I plus 1 dikurang eta I. Oke. Nah, ini kalau saya, atau mungkin setengahnya saya masukkan aja ke dalam, jadi saya keluarkan sumasinya. Kalau saya kalikan mereka dengan X, gitu ya, maka artinya di sini saya punya M eta I dot kuadrat per X, M per X, sorry ya. M per X dikali eta I dot kuadrat dikurang, nah saya bisa menuliskan seperti ini ya, K X. Kenapa ada X juga? Karena di sini saya bagi dengan X. Saya kuadrat, maka X-nya. Oke, ini yang saya dapatkan sampai seperti ini. Ya. Nah, X tadi adalah spacing antara dua massa, ya kan? Atau dengan kata lain, X ini adalah panjang yang ditempuh oleh dua massa tersebut. Maka saya bisa menuliskan Lagrangian total ini sebagai sumasi N gitu ya, dari X saya kalikan dengan L ya. Gitu ya. Apa itu L? L script ini yang orang namakan sebagai Lagrangian density ya. Densitas Lagrangian atau rapat Lagrangian ya. Kerapatan Lagrangian persatuan apa? Karena ini sistem satu dimensi, berarti persatuan panjang ya. X ini panjangnya, L ini kerapatan Lagrangian persatuan panjang ya. Di sini Lagrangian density. Nah, Anda lihat Lagrangian density ini bisa saya tuliskan sebagai berikut ya. Saya bisa tuliskan setengah dikalikan mu eta. Sorry, ya ini udah nggak ada lagi sumasinya di sini ya. Oke, nggak apa-apa lah saya tulis. Eta dot kuadrat ya. Dikurang, saya bisa tulis Y, apa itu Y nanti saya jelaskan. Y do eta do X kuadrat. Ini ada setengahnya lagi, sorry. Setengah Y. Nah, apa itu apa itu mu? Ya, mu ini adalah linear density ya. M per X ya. Linear mass density. Oke. Y ini adalah Kx, K dikali X, ini dinamakan sebagai Young's modulus, atau modulus Young ya. Iya, pembahasan mengenai elastisitas.
Nah, kenapa saya bisa nulis do eta do x? Karena Anda lihat ketika saya ambil limit x-nya kecil, maka di sini menjadi turunan eta terhadap x ya. Jadi ini merupakan perubahan infinitesimal displacement dari eta terhadap x. Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Atau mungkin ini, saya ini kan penutup ya. Jadi ini sistem yang diskrit ya, masih sistem diskrit dengan jumlah partikelnya n. Kalau saya ambil n mendekati tak berhingga dan di saat yang sama saya mengambil x yang mendekati 0, maka Anda lihat bahwa sistem ini akan menjadi sistem yang continuous ya. Jadi seperti tali gitu kan. Talinya sistem pegas. Nah, sekarang ini jadi tali yang continuous kan. Nah, sistem continuous seperti ini dinamakan sebagai field ya, atau field itu artinya adalah sistem dengan infinite degree atau tak berhingga derajat. Nah, pada kondisi seperti ini maka tadi sumasi jadi integral ya, maka di sini L-nya itu tulis sebagai integral L script Lagrangian density dx. Oke, saya ini ada pertanyaan atau ada yang mau dibantah? Terdengar suara? Terdengar, Pak. Oke, saya akhiri sampai sini ya. Nggak ada pertanyaan ya? Pak, kalau misalnya noodles current gimana, Pak? Apa itu? Noodles current. Arus noodle itu. Oh, arus noether. Ya, nanti saya akan bahas itu nanti sekarang. Ya, ketika kita membahas mengenai apa yang dinamakan sebagai yaitu ada yang namanya Noether's theorem. Saya akan mengestablish tentang least action principle buat field dulu, baru setelah itu kita masuk ke Noether's theorem. Oke. Oke, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah saya sampai sini ya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Sama-sama. Makasih.